Halo, aku Vina Mulyana, BUMN Career Professional dan juga konten kreator di TikTok. Di masa-masanya pandemi, saya sering lihat banyak video di TikTok yang berisi tentang curhatan para pencari kerja. Akhirnya coba untuk bikin satu video, dan waktu itu juga memang fokus topiknya ke edukasi dan karir, dan ternyata videonya populer ya. Kita bisa membuat orang lain merasa senang, make other people feel good. Maka konten itu bisa bermanfaat, dan siapa tahu konten yang kita buat itu juga bisa mengubah hidup mereka. Kamu harus ingat bahwa sebagus atau seperfect apapun kamu buat konten, di luar sana itu pasti aja ada orang yang gak suka. Jadi jangan pikirin orang yang gak sukanya, pikirin aja sama konten yang kamu buat. Dan TikTok akan selalu jadi platform yang bisa menumbuhkan mindset positif, konten-konten kreator yang keren sesuai dengan jati diri mereka masing-masing. Jangan ketipu, ini mitos tentang buat CV yang jangan kamu percaya. CV yang bagus itu cuma 1 halaman. Panjangnya CV itu bisa disesuaikan, tapi kamu yang pengalaman kerjanya kurang dari 5 tahun, panjang CV-nya disarankan maksimal 2 halaman. Nulis CV pakai bahasa Inggris lebih gampang diterima loh. Lebih baik sesuaiin bahasa sama perusahaan yang dituju. Bahasa Inggris untuk ngelamar ke perusahaan multinasional, bahasa Indonesia untuk ngelamar di perusahaan lokal. Semua informasi harus ditulis di CV. Kamu harus bisa milih informasi mana yang paling relevan sama posisi yang kamu lamar. Oke, ini banyak banget yang ngetek. Mari kita jawab. Jadi ikut organisasi pas kuliah dan dapat sertifikat segambreng itu penting gak sih? Mungkin pertanyaannya yang harus diubah. Bukan penting atau nggak penting, tapi kamu udah tahu belum tujuannya apa? Ikut organisasi itu cuma salah satu dari sekian banyak jalan yang bisa ditempuh untuk ngembangin diri. Yang pertama kali harus kamu lakuin sebenarnya, itu cari tujuan dan purpose diri kamu. Udah tahu belum setelah lulus mau ngapain? Berkarir di mana? Atau sesimpel minatnya di bidang apa? Karena ikut organisasi ini akan penting buat yang udah tahu tujuannya, bukan cuma asal ikut-ikutan. Yang kurang pas itu adalah mereka yang cuma nelen bulat-bulat omongan senior. Kalau ikut organisasi banyak langsung bisa dapat kerja loh. Oh, belum tentu Ferguso. Karena yang perusahaan lihat ya kompetensi keseluruhan. Apa kamu punya kemampuan yang sesuai kebutuhan? Dan apakah organisasi yang kamu ikuti bisa ngasih soft skill buat melatih bakat? Bukan cuma sekedar banyak-banyakan sertifikat. Lulusan SMA atau SMK, belum ada pengalaman kerja, nggak ada prestasi, dan nggak aktif. Gimana nulis CV-nya? Kalau gini, kamu bisa inget-inget lagi tugas sekolah yang pernah kamu buat. Hah? Maksudnya? Gini, misalnya kandidat mau ngelamar bagian desain. Nah, ketika di SMA ada mata pelajaran seni rupa. Salah satu tugasnya adalah tugas berkelompok membuat desain logo brand. Nah, terus kamu bisa tulis pengalaman ini memperhatikan hal-hal berikut. Jadinya kayak gini. Nah, ini ada contoh yang lain. Semangat! Contekan interview BUMN bahasa Inggris. Let's go. Why should we hire you? Based on what I've researched, your company is looking for a skilled communicator and experienced marketer to grow your business, right? Yes, we are. Yep, I've done a business project in my university and helped increase sales by implementing targeted social media advertising. I will bring that innovative and entrepreneurial spirit to your company. Lulusan SMA atau SMK, belum ada pengalaman, gak aktif organisasi. Terus pas ngelamar kerja, surat lamarannya kayak gimana ya? Gini. Misal kamu SMA lulusan IPA, mau coba lamar kerja jadi admin, tapi gak ada pengalaman. Tapi kamu pernah ngerjain tugas matematika kelompok, nyusun dan ngolah data statistika. Nah, pengalaman ini bisa dimasukin di surat lamaran. Jadi gini, kamu kenalan, jelasin tentang skill dan pengalaman kamu ngerjain tugas yang tadi, dan tutup dengan terima kasih. Selamat mencoba! Kak, jangan cuma review CV dong, boleh nggak coba liatin LinkedIn aku juga? Oke. Jadi ini LinkedIn-nya ya. LinkedIn ini udah pakai headline dan open to work. Cuma yang kurang bisa ditambahin bagian about me untuk kasih gambaran tentang diri kamu. Biar profilnya makin oke, di bagian pengalaman bisa ditambahin detail pekerjaan dengan kasih hasil dan dampak yang terukur. Misalnya kalau ini kasih tahu berapa persen progres proyeknya. Hal yang sama juga buat pengalaman ini. Terus pas nulis pengalaman, aku rekomen ditulis dengan pointers. Bagian skill di sini udah oke. Biar profilnya makin lengkap, bisa ditambah rekomendasi, kasih tahu prestasi atau pengalaman organisasi. Oke?
Ah, udahlah, gue kuliah bener, aktif organisasi, prestasi ada, tapi pas kerja kalah sama yang good looking, persen good looking. Wow, sabar. Coba gini ya. Good looking gak harus cantik atau ganteng, tapi gimana kamu bisa berpenampilan sesuai situasi. Buat cowok, rambut, jambang, dan kumis harus selalu rapi. Buat cewek, nggak pakai makeup berlebihan dan ramah. Terus kalau pakai baju, jangan lecek apalagi kekecilan. Cowok-cowok bisa pakai baju kemeja warna putih, biru, atau abu-abu buat kerja. Yang cewek, pilih baju yang fit dengan warna netral kayak gini, atau pakai baju model monokromatik sesuai kepribadian dengan aksesoris yang sesuai. Fresh graduate, gak ada pengalaman, gak ada prestasi, dan gak aktif. Tapi mau ngelamar kerjaan gak sesuai sama jurusan. Gimana CV-nya? Gini. Misal kayak aku, kuliah pertanian tapi mau ngelamar kerja bidang komunikasi. Nah, coba inget-inget waktu kuliah pernah belajar apa? Ternyata ada mata kuliah ini yang cukup relevan. Pernah bikin tugas pengembangan model komunikasi pertanian. Terus kamu bisa tulis pengalaman tersebut memperhatikan hal ini. Dan jadinya kayak gini deh. Ini ada contoh yang lain. Semangat! Jadi kamu mau ngelamar jadi marketing ya? Iya bu, izin perkenalan, nama saya... Tunggu, gak usah perkenalan, kan saya udah baca CV-nya. Coba kamu ceritain aja sesuatu yang belum ada di CV dan bikin kita yakin mau nerima kamu. Nah kan, gimana tuh jawabnya yang enak? Gini. Saya memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Dari CV, ibu bisa lihat beberapa pencapaian saya yang sebenarnya itu merupakan hasil dari kemampuan saya menjalin hubungan dan berkomunikasi yang baik dengan banyak pihak. Saya yakin kemampuan ini sangat dibutuhkan utamanya di posisi marketing agar bisa berkontribusi maksimal untuk perusahaan. Kak, lagi rame lowongan magang kampus Merdeka lagi nih. Please bantuin bikin CV-nya dong biar gampang keterima. Oke. Contoh mau ikut program magang kampus Merdeka, jadi konten kreator di Telkom. Intinya, CV kamu harus disesuaikan dengan posisi yang dilamar. Kamu bisa masukin nama, kontak, deskripsi diri, latar belakang pendidikan, kuliah, dan SMA. Terus ceritain aktivitas organisasi atau pengalaman selama kuliah. Jangan lupa masukin hard skill yang kamu bisa dan prestasi kalau ada. CV-nya dibuat dalam format PDF ya. Semangat! Cara jawab ngeles pas wawancara kerja. Kalau kamu? Gugup pas jawab. Jadi gimana menurut kamu? Oke, baik. Menurut saya, atas pertanyaan yang ibu berikan adalah 1, 2, 3. Gak bisa bahasa Inggris. Oke, bisa dijawab dengan bahasa Inggris? Okay, I will try to answer, but I'm sorry if my English is not that good. If I stumble, I will try to answer it in bahasa. Is that okay? Kak, kalau pas interview ditanya, apa rencana kamu dalam 5 tahun ke depan? Jawabnya gimana ya? Ini dia caranya. 1. Cerita rencana kamu. Fokus saya dalam 1-2 tahun ke depan ini adalah untuk benar-benar mendalami bidang pekerjaan ini agar 2-3 tahun setelahnya saya bisa memikul tanggung jawab lebih. 2. Tunjukkan ketertarikan pada pekerjaan. Saya memiliki minat besar terutama pada industri ini dan potensi ke depannya. 3. Tekankan komitmen pada perusahaan. Dan menurut saya, perusahaan ini tempat yang tepat untuk mewujudkan hal itu karena ada nilai-nilai perusahaan yang terus memotivasi pegawai untuk mengembangkan diri.